Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk di dalam renungan kita pada pagi hari ini, bersama-sama marilah kita masuk ke hadirat-Nya dengan nyanyian Taise yang akan diputar. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Dari Mazmur 62 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 yang demikian. Hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan melaksanakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah merasakan kegelisahan atau kecemasan di dalam hidup kita. Tentu saja hal ini adalah hal yang wajar dan sangatlah manusiawi. Kegelisahan dan kecemasan adalah perasaan yang wajar dan manusiawi. Terlebih ketika memang ada hal yang kita pergumulkan dalam kehidupan kita, ada permasalahan yang kita hadapi. Akan tetapi, meskipun tidak ada permasalahan berarti yang kita hadapi, kita seringkali keblabasan atau berlebihan dalam merasakan kegelisahan atau kecemasan itu. Sebab seringkali kita mencemaskan atau membuat diri kita sendiri gelisah akan apa yang seharusnya tidak perlu kita cemaskan. Kita mencemaskan akan hari-hari mendatang yang belum jelas. Kita mencemaskan akan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di hari-hari yang mendatang. Lalu kita terserang penyakit GG seomben aku uripe susah, GG seomben anakku ora sukses, dan lain sebagainya. Kita membiarkan pikiran-pikiran negatif itu terus menyengkram diri kita. Ketika kecemasan kita sudah mulai berlebihan, maka pasti tubuh kita memberikan alarm. Tubuh kita memberikan alarm seperti misalnya kita susah tidur, badan kita menjadi sakit dan pegal, atau kita bolak-balik ke toilet, buang air kecil atau buang air besar sebagai reaksi hormonal kita terhadap stres kita, kecemasan kita, atau mimpi buruk, keringat dingin, atau bahkan penyakit-penyakit lain bisa muncul dalam tubuh kita sehingga menjadikan kita drop. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kita mengatasinya?
Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan adalah kecemasan ataupun ketenangan bukan diukur dari seberapa banyak atau sedikit masalah kita, melainkan dari bagaimana kita mengolahnya, mengolah perasaan-perasaan kita tersebut. Tentu banyak cara teknis yang bisa kita lakukan untuk mengolahnya. Yang pertama, mungkin dengan menggunakan mind mapping atau berusaha untuk memetakan permasalahan-permasalahan satu demi satu. Atau yang kedua, dengan cara bercerita dengan orang lain. Atau dengan cara bekerja atau berusaha mendapatkan solusinya. Atau ada juga yang mencoba untuk melepaskan kecemasan dan kegelisahan atau stres yang dialami dengan rekreasi. Dan masih banyak hal-hal teknis lain yang bisa kita lakukan bersama untuk merilis segala kecemasan dan ketegangan yang kita rasakan. Namun yang paling penting adalah dengan mengolah relasi kita bersama dengan Allah. Daud mengetahui betul solusi mengatasi kecemasannya dalam Mazmur yang kita baca. Hanya dekat dengan Allah lah ia tenang. Bapak Ibu, kita ingat Daud bukanlah seorang yang jauh dari masalah. Dia banyak menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. Bahkan ia pernah ada di titik terendah dalam hidupnya. Namun dari segala pengalaman, rasa cemas, kegelisahan, kegagalan yang dia rasakan, ia tahu betul bahwa ketika ia mampu memiliki kedekatan dengan Allah, ia merasakan ketenangan karena ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Ia mampu terus berjalan meskipun dengan tertatih. Ia selalu dekat dengan kita. Allah selalu dekat dengan kita. Allah selalu menyediakan tangannya untuk kita. Ia tidak pernah terlalu sibuk untuk kita. Ia menjaga dan mengasihi kita. Ia bahkan menuntun kita. Kitalah yang selalu melupakannya. Kita terlalu sibuk mencari cara sampai kita lupa bahwa yang terpenting adalah dirinya. Maka Bapak Ibu terkasih, marilah dari teladan Daud ini, Daud ingin mengajak kita untuk kembali mengingat bahwa ada Ia yang terus menemani dan membantu kita menghadapi segala permasalahan dan menjalani hari-hari kita ke depan. Maka jangan takut dan jangan cemas. Di dalam Tuhan selalu ada ketenangan. Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin. Janganlah takut, janganlah cemas, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah takut, janganlah cemas, serahkan Tuhan. Jangan
Jatuh